Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku larang tidak terlarang, aku cegah tidak tercegah, aku, kata Allah, akan membuat hidupnya sempit. Mungkin sempit fisiknya, mungkin sempit pikirannya, mungkin sempit ekonominya. Pokoknya yang penting ruwet. Jadi orang yang terjebak dosa harus ruwet. Tapinya, nah napa tapinya nih? Nek teng mriki napa? Tapi napa? Tetapi kalau memang rumusnya orang yang hidupnya sengsara itu mestinya pelaku dosa, ternyata ada amalan-amalan tidak termasuk dosa, namun bisa membuat hidup seseorang menjadi rumit, sulit, menderita. Itulah yang kita sebut dengan jebakan langit. Yang bahaya justru jebakan langit ini menimpa orang-orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ad-Da'wah, segenap panitia kajian, pengajian rutin ba'da subuh, serta para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan mbah-mbah. Ketinggalan enten bae niku. Nek mboten disebut mungkin kuwatir ngantuk. Yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur kehadirat Allah, dapat kita bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, sholat berjamaah. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki, bahagia fid dunya wal akhirah. Hadis qudsi mengatakan, ya abna adama tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghinni wa asudda faqraka. Hai hambaku, sempat-sempatkan olehmu. Bahasa Inggrisnya kober-koberkan, bahasa Jermannya selak-selakkan, nek bahasa Jawa Timur kober-koberno. Sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku. Amalan sadraka ghinni, aku akan membuat hatimu lapang, tenang, tentram, bahagia. Wa asudda faqroka, dan aku akan mendinding, membatasi antara kalian dengan kefakiran. Karena itu ngaji menjadi obate ati, obate wong sumpek, dan menjadi obat dompet gripis setelah diterpa bulan bowo nasional. Prai saulan, mungkin 1 bulan lagi ada lagi bulan bowo nasional. Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, di mana melalui lisan beliau disampaikan, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya
dari kontrakannya, dari kos-kosannya, dari tempat kerjanya, dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah catat baginya pahalanya sama dengan orang yang berjuang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai mereka kembali pulang. Karena itu meskipun kelihatannya sederhana, hadir panjenengan di majelis ini hadirnya para pejuang. Perjalanan panjenengan nggih perjalanane para pejuang. Lenggah panjenengan iki nggih lunggone wong jihad. Tapi ngantuke panjenengan nggih ke buku ngantuk. Tapi alhamdulillah ngantuk gelem ngaji niku sudah sangat baik. Malah beruntung kalau ngantuk dan paham. Berarti keuntungannya dua. Wis untung ngantuk, untung paham. Sing rada apes niku melek ra paham. Tapi tiang mriki melek dan paham. Insyaallah, alhamdulillah. Para rawuh yang dirahmati Allah, kula niku ngaji pancen boten seneng tegang-tegang. Saya menghindari dua hal. Pertama, boten seneng ngaji tegang. Sebab tiang berangkat ngaji niku wis pikirane reno-reno. Enten sing mikir cicilan, mikir bayar SPP, mikir bayar listrik, macem-macem. Begitu untuk tempat pengajian ustadz sik muring-muring, salah terus si jamaah, mulai tambah stres. Yang kedua, saya itu tidak seneng ngaji mainstream. Apa yang sudah biasa disampaikan biar disampaikan oleh yang lain. Maka saya mencarikan tema-tema sing gak biasa, sehingga muncul buku-buku seperti ini, Jebakan Langit. Banyak panitia pengajian bertanya kepada saya, Ustadz, saya mencoba mencari di YouTube tema Jebakan Langit dari ustadz-ustadz nasional kok ndak ada. Lah pancen gak ono, iki kudu topo dhisik nduk lore kali Brantas. Baru nemu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tema yang diamanahkan kepada saya sebagaimana judul buku yang saya tulis, Jebakan Langit. Jangan panjenengan berpikir apa nduk langit iku ana jebretane tikus. Kok tema Jebakan Langit? Disebut Jebakan Langit niku enten ceritane. Diceritani dhisik nggih. Jadi asale hidup ini sebenarnya ada rumusnya, ada 9 rumusnya. Sudah kami tulis di buku Rumus Kehidupan. Kalau dipadatkan yang tertinggal 2. Pertama, adanya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, dan mereka adalah kaum beriman, Allah pasti akan memberi kepadanya penghidupan yang baik. Niki pun rumus. Jadi lek ana wong apik, amal sholih, hidupnya pasti baik. Kok sepi? Tasik melek nih. Yang kedua, rumusnya panjenengan bisa lihat Al-Quran surat Toha, surat ke-20 ayatnya 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku larang tidak terlarang, aku cegah tidak tercegah, aku, kata Allah, akan membuat hidupnya sempit. Mungkin sempit fisiknya, mungkin sempit pikirannya, mungkin sempit ekonominya. Pokoknya yang penting ruwet. Jadi orang yang terjebak dosa harus ruwet. Tapinya, nah napa tapinya nih? Nek teng mriki napa? Tapi napa? Tetapi kalau memang rumusnya orang yang hidupnya sengsara itu mestinya pelaku dosa,
Ternyata ada amalan-amalan tidak termasuk dosa, namun bisa membuat hidup seseorang menjadi rumit, sulit, menderita. Itulah yang kita sebut dengan jebakan langit. Yang bahaya justru jebakan langit ini menimpa orang-orang baik. Kalau yang disempitkan oleh Allah itu sudah jelas karena dosa. Tapi ini amalan bukan termasuk dosa. Tidak termasuk dalam kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, yaitu Al-Kabair. Panjenengan cari dalam Al-Kabair tidak termasuk dosa, tapi bisa membuat hidup sulit. Dan ini banyak menimpa orang baik. Itulah pentingnya kita mengkaji tentang jebakan-jebakan langit. Ya napa nih? Terus no? Yang pertama, termasuk jebakan langit, bukan dosa tapi bisa membuat hidup sulit. Kalau ada orang yang tersumpah atau bersumpah secara tidak sengaja. Panjenengan bisa lihat dalilnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 ayatnya 89. Jangankan orang level kita, manusia biasa. Nabi Ibrahim itu nabi dengan banyak gelar. Pertama, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai imamnya manusia. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdzal zalimin. Gelar pertamanya Nabi Ibrahim imamnya manusia. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapak ketauhidan. Beliau mengobservasi mulai dari bintang, gemintang, bulan, matahari sampai ketemu hakikat la ilaha illallah, disebut bapak ketauhidan. Dalam bahasa teologi, bapak monoteisme. Yang kedua disebut bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim jalurnya Nabi Ismail nanti turun anak keturunan sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari jalur Nabi Ishak turun Nabi Yakub, punya anak keturunan Bani Israel, di dalamnya muncul nabi, dan itu semua keturunannya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi. Hebat betul. Yang keempat, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dan kalau panjenengan belajar di masa madrasah, Nabi Ibrahim itu termasuk Rasul Ulul Azmi. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia sekelas Nabi Ibrahim pernah suatu saat dalam buku yang ditulis oleh Latif Rusdi tentang risalah kurban, beliau Nabi Ibrahim itu berkorban, belum berkorban, masih waktu itu sebutannya sodako. Sodakonya 100 ekor unta, 100 ekor kambing. Lalu kemudian umatnya bertanya, Nabi Ibrahim, panjenengan ini pun nabi, ngoten mawon sodako cek katai, wong panjenengan itu nanti di akhirat kalau balik meninggal panjenengan mendapatkan ala-ala tempat yang tinggi. Ngoten mawon sodako cek katai, ngoten lah bahasa awak dhewe wis jaminan swarga adik sodako kata-kata damel nopo. Nabi Ibrahim jawab, aku jangankan kambing, jangankan onta, umpomo aku dikei anak lanango pisang kongkon beleh tak beleh, tarik oleh Allah ke langit. Lalu kemudian pada saat falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Kemudian pada saat sudah benar-benar diberi anak, anaknya sudah cukup usia diajak untuk berusaha, maksudnya diajak bekerja, Allah tagih, Ibrahim sembelih anakmu. Jadi Nabi dengan 5 gelar hebat itu tidak sengaja mengucap sumpah. Sumpah yang tidak sengaja loh. Kalau yang sengaja terus dikhianati itu jelas dosa. Ini yang tidak sengaja. Ngoten niku Nabi Ibrahim kecantol ruwet. Kita mengenal dengan hari sumpek internasional, namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah niku hari gelisah, hari ragu, hari sedih. Dan itu diperingati sak donya. Napa namanya? Hari Tarwiyah. Rangkaiannya Idul Adha kan
Tarwiyah, Arafah, Idul Adha. Ditambah 3 hari tasyrik, Idul Adha tambah 3 hari tasyrik, namanya hari nahar, hari penyembelihan. Man wajada sa'atan li ayyudahi falam yudahi wala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Siapa yang mampu bersedekah, mampu berkorban waktu itu, sedang dia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, bohong dia, percuma dekat-dekat dengan tempat sholat kamu. Wis siap-siap nabung, nggih. Bu, kalungnya siap-siap, nggih. Oh, mboten perlu kalung, Ustaz. Kula pun cepak duwike. Alhamdulillah. Tetep pundi kula ngomong. Nabi Ibrahim kecantol sumpah, jadi ruwet. Apalagi kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah yang nyatanya berdampak kepada kehidupan seseorang. Sumpah itu. Nabi Ibrahim yang terdampak, apalagi manusia biasa. Saya punya teman di Soko Perumda. Waktu itu masih bujang. Dia bersama teman-teman yang lain berhimpun di depan rumahnya. Ngobrol, ada nom-noman cangkruk lah ya. Kemudian anak-anak kecil rame, sama dia dibentak. Woi, halo, niku ilmu retorika, bensin arepe ngantuk, mboten sida. Oi, ojo rame ae. Nah, temannya komentar, Mas, sampean mbok ojo nyengit-nyengit po, ambek cilik-cilik. Apa? Sampeyan jangan ya duwe anak sih. Dia terus kemudian ngomong, "Bah, gak duwe anak kaya wis." Nah, napa bau? Bah, gak duwe anak kaya wis. Dia kemudian lupa menikah dengan putri jamaah Aisyah di Jombang Kota. Alhasil setelah dia menikah, bulan berganti tahun, bertahun-tahun tidak kunjung diberi momongan. Karena dia punya uang, dia datangi dokter-dokter hebat. Kelasnya lokal sampai Surabaya, sampai level nasional. Wong duitnya akeh. Kata dokter-dokter, ini tidak ada masalah. Dua-duanya baik. Tapi bertahun-tahun tidak diberi momongan. Ibunya yang jamaah Aisyah ngomong kepada putranya, beliau pegang buku saya Rumus Kehidupan. Le, coba sampai datang nang Ustadz Khairi. Barangkali bisa dibantu masalah apa yang kira-kira menghambat Allah berikan rizki berupa keturunan. Begitu ketemu saya sampaikan 5 hambatannya. Tapi ini kena dilak sampai no kabeh jebakan langite lah ya kependem. 5, ngene kepengin terus sing 4 ya diundang maneh lah ya. Tapi salah satunya adalah orang yang pernah melempar sumpah. Lupa dia sumpah opo. Lama-kelamaan kemudian beliau saya katakan gini, istighfar saja yang banyak, terutama sebelum subuh. Nanti Allah akan buat panjenengan ingat. Setelah ingat peristiwa tadi itu diceritakan ke saya, bayar kafaratnya. Karena orang yang sudah terjerat sumpah, pilihannya hanya 3. 1, sumpah itu dijalani. 2, jika tidak mampu maka dia harus bayar kafaratnya. 3, kalau tidak bayar kafarat juga tidak dijalani, maka dia akan siap berputar-putar masalah hidupnya sesuai isi sumpahnya. Nah, mungkin kalau kandani cara ngudari ini perlu dikandani mboten? Mungkin sih. Masih ada cerita lain. Yang berikutnya ada seorang ibu-ibu umurnya sekitar 53. Waktu itu saya ngaji di Jalan Majapahit, itu tengah kotanya Mojokerto. Saya ngaji persis temanya seperti ini. Beliau kemudian selesai ngaji bercerita, saya punya pengalaman Ustaz terkait sumpah, tapi saya baru ngerti setelah ngaji. Baik Bu, seperti apa? Dulu waktu bujang saya pernah ngomong, aku jangan rabi mau oleh PNS. Zaman dulu dia ngomongnya begitu. Loh Bu, banyak orang pengen rabi PNS malah sampai mau PNS. Nggih kirangan Ustaz, pokoknya kula ngomongin ngoten. Lah sampean pengine napa? Nggih rada-rada juragan ngoten.
Pancen masih ada jejak kecantikannya. Wongi keren. Terus gimana Bu ceritanya? Ternyata suami saya yang pertama PNS, orang yang ganteng, pinter, cerai Ustaz. Suami saya kedua Akas, penyabar, cerai lagi Ustaz, dia PNS. Yang sekarang ini, yang suami sekarang ini, beliau usaha mebel. Dan itu yang sampai sekarang jadi pendamping saya. Apakah perlu saya bayar kafarotnya? Saya katakan, oh jangan Bu, karena sampean sudah mengalami ruwetnya, kan ruwet 2 kali, sudah cerai 2 kali. Kalau sampean bayar kafarotnya, sampean bisa balik ke suami pertama, malah bahaya. Jangan Bu, oh ngoten Ustaz, enggak. Ini yang sudah mengalami ruwetnya ya silakan. Wis ruwet kok. Nah, kemudian ada lagi. Saya ngaji di Desa Sidorejo, Kecamatan Ngoro. Kemudian saya bertemu dengan guru saya, guru bahasa Inggris. Beliau setelah saya menyampaikan materi jebakan langit spesifik tentang sumpah, beliau menambahkan kisah. Ngapunten Ustaz, sampun ngoten ta Pak, jenengane guru kula kok celuk Ustaz. Saya baru ingat, tapi sayangnya ilmu ini baru saya dapat setelah tertimpa masalah. Terus pun Pak, beliau ini kan orang kaya, dia PNS, guru bahasa Inggris, punya usaha kontrakan, kontrakannya banyak di Ngoro Industri Persada. Istrinya itu juga pengusaha areng batok kelapa. Dua-duanya ini PNS dan dua-duanya pinter ngelek duit, kaya. 3 tahun yang lalu, 3 tahun setengah mungkin, beliau menemukan informasi tentang porang. Tentang apa? Porang. Harga 1 kilo 13 sampai 14 ribu. Beliau terjuni itu. Setelah diterjuni, ternyata porang turun pamornya. 1 kilo hanya 4 ribu. Bangkrut ya. Habis hartanya. Kemudian beliau berkata, ternyata Ustadz, saya baru ngerti, itu urusannya dengan sumpah saya waktu bujang. Jadi pas ngaji ini mesti denger-denger ini. Waduh iya. Kenapa memangnya Pak? Dulu pernah ada situasi di mana bapak saya kan petani. Bapak saya yang petani itu tidak mboten uman tukang ngarit, tukang panen. Akhirnya kami sekeluarga harus turun panen dewi. Panas, berat, becek, bletoken, jeblok kabeh. Saya waktu itu ngomong, wes pisan niki ya. Kadek urusan ambek tani-tanian. Seumur hidup aku gak kate nih tadi petani. Ini omongannya beliau. Apa yang terjadi? Maka setelah sekian waktu beliau lupa dengan apa yang dikatakan. Alhasil menerjuni dunia porang, bangkrut, jadi miskin, tapi tetap PNS. PNS kan menang sertifikat bisa sekolah. Banyak PNS yang sertifikatnya lebih pinter dari orangnya, karena dia sertifikatnya kuliah 15 tahun. Rupanya beliau ingat bahwa beliau jatuhnya itu karena dulu pernah ngomong seperti itu. Sayang 1000 sayang, kok ceramai gak rungokno sadurunge iku. Dan dia lupa bahwa porang itu dunia pertanian. Halo? Tasik melek? Makanya para rawuh, jangan macem-macem dengan ucapan. Ada seorang perempuan di desa Sumberwaru, 3 tahun menikah, dan dia mengatakan selama 3 tahun tidak pernah bisa tidur. Ketemu saya, beliau mencari, karena saya itu ada jadwal Jumat keempat di pabrik SAI, itu dititeni. Akhirnya mencari di rumah saya yang Ngoro. Begitu ketemu, dia ngomong, Ustadz saya ini nggak bisa tidur sejak menikah. Oh nggih, terus kenapa? Kan enak iso masak, iso nyambut gawe. Oh mboten aja, mangkel kula ndelok wong turu jare. Nggak bisa tidur saya.
Oh baik, kalau memang jenengan mau solusi, ngomong apa adanya ya, nggih. Kalau berurusan dengan setelah menikah berarti hubungannya dengan pasangan hidup. Saya lihat, apa sampean biyen tahu ngomong, aku jange moh rabi mbek wong ireng. Boten jare. Karena kalau lirik kan bojone lah ireng ah. Terus saya tanya lagi, suami sampai ini orang mana? Di Ngoro itu ada istilah, ini bukan diskriminasi ya, ada istilah arek kidulan, arek loran. Arek kidulan itu maksudnya dekat-dekat gunung, Pak. Arek loran itu peradabannya sudah banyak sekolah. Nah, ngertos maksudnya ini? Jadi dia waktu bujang pernah ngomong, aku jangan nek rabi moh oleh arek kidulan. Dia kemudian lupa ternyata menikahnya dengan arek kidulan. Maka dia dibuat ruwet berkaitan dengan pasangan hidupnya. Hati-hati sampean. Mboten ngancam tapi itu kenyataan. Dan semua orangnya masih hidup. Nek sampean butuh telepon kalau paringi telepone. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Surat 5 ayat 89. Ini perlu dikandani napa mboten sih? Ngeten niki lek mboten koncoplek. Mboten kula kandhani. Al-Qur'an mengatakan kalau sudah kadung sumpah, cara melepaskannya atau membayar kafaratnya satu. Monggo memberi makan 10 orang miskin. Bisa 1 hari 1 orang sehingga 10 hari. Bisa sekarang 5 besok 5. Atau sekali memberi kepada 10 orang. Jatah makan mereka 1 hari. 3 kali. Berarti 3 kali. Kalau misalnya diuangkan, anggaplah 1 kali makan misalnya 15.000 sekalian minumnya. Kalau kelasnya gedek itu 15.000 sudah dapat. Nek rodok teng kota itu sekitar 22 atau 25.000. Ayo didamel pinten? 20 ribuan. Misalnya 20.000, 3 kali berarti 60.000. Berikan kepada 10 orang. Kalau uang, kalau makanan ya monggo bentuk makanan. Syaratnya yang diberi ini harus benar-benar miskin. Kalau keliru batal. Oke. Kalau keliru gak mempan bayar kafaratnya itu. Atau kualitasnya nggak setara dengan yang kita konsumsi. Jadi panjenengan yang dikonsumsi kelasnya 25.000 tapi memberinya 20.000. Niku nggih gak mempan. Yang ketiga menjadi gak mempan kalau tidak akad. Jadi kudu muni, ini kafarat saya. Begitu. Ke orangnya kalau diwakilkan misalnya ke takmir masjidnya, Pak Takmir ini kafarat saya. Nanti Pak Takmir yang ngomong ke orang-orang. Kalau didalami kafarat apa? Tidak perlu dijelaskan, tidak apa-apa. Karena ada beberapa jenis kafarat yang kalau dijelaskan bikin kisruh. Bikin ruwet ada. Seperti apa misalnya ada rival bisnis yang musuhan wong loro iki, calon besan sampai calon besan tapi sama-sama nggak ngerti bahwa suatu saat akan besanan. Anaknya pada senengi. Padahal bapaknya biyen wis tau ngomong, aku gak kate ini munggo anakku di jaluk anak wong iku gak ngira tak kekno. Mbok keono mas kawin motor muluk gak tak kekno. Ternyata arek loro wis tir padha ireng wis kadung padha seneng. Akhirnya bapaknya ya wis gak apa-apa nek anjen awakmu seneng. Tapi dia lupa. Lah terus dikafarati. Lek kafarati terus ngomong, ini apa Pak? Kafaratnya karena apa? Wah aku ben lah gak seneng ambek besanku iku. Wah iku ruwet niku nggih. Maka gak perlu dijelaskan gak apa-apa. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sudah dibayar kafaratnya, maka selesai masalahnya. Persis yang saya ceritakan. Yang tadi itu orang perumda waktu bujang waktu bujang sumpah bakal duwe anak apa-apa niku, dia bayar kafaratnya.
Tapi waktu ini kula jebak, kula jebake ngeten. Muga-muga wonge gak ndelok YouTube iki. Kan soge dek nih, kaya dia. Datang ke saya, sudah ingat tentang sumpahnya. Terus Ustadz gimana nih kalau saya bayar gini. Waduh saya khawatir keliru Ustadz, nanti akadnya gimana? Ya sudah kalau gitu titipkan saya punya panti asuhan yatim Muhammadiyah Kecamatan Gedek. Tapi saya pengurus, dulu pengajar, kemudian sudah nggak ngajar karena harus ngaji-ngaji keliling ngeten iki. Sudah ada kadernya, terus pengurus, ada pengasuhnya. Nanti saya antar ke pengasuh. Begitu sampai di PAY, ya, sudah di sana, kula omongi, Mas ini nanti kan yang rencananya sampai berikan 10 anak. Enggak, tapi ini anak panti jumlahnya 53 ya. Terus nasibnya sing 43 ya napa? Kalau perampok tiangnya. Saya oh hitung semua aja Ustaz, nggak apa-apa ajarin. Wes alhamdulillah. Jadi nanti akadnya yang 10 itu akad bayar kafarot, yang 43 sedekah. Ya alhamdulillah. Mboten apa-apa Pak, ngakali wong sugih-sugih didik mboten apa. Pokok mboten mlebu sae dhewe nggih. Wah, akhirnya alhamdulillah 2 minggu setelah itu ibunya yang telepon saya. Masih satu grup dengan saya. Di Dulur Ngaji, ibunya telepon saya. Ustadz nanti anak saya akan datang mengabari jenengan berita baik, tapi saya sudah tidak tahan. Ini sudah menurut saya kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa Bu? Terus saya dikirimi strip 2. Oh nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih paringi akiko didatangi dan sampai sekarang saya berhubungan baik dan sudah punya anak 2. Jadi bayar kafarotnya baru selesai masalahnya. Kalau tidak selamat Anda berputar-putar sesuai isi sumpahnya. Ngeten iki lek mboten kanca plek mboten kula kandhani. Tak jarno tenger-tenger nggih. Kudu kanca plek ngeten. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, itu yang pertama. Bukan dosa membuat hidup ruwet, tidak sengaja bersumpah. Nah kalau level berikutnya orangnya kaya banget, ya jangan memberi 10 makanan 10 orang, ganti ke pakaian 10 orang, 1 setel. Kalau lebih kaya lagi disuruh memerdekakan budak. Kalau tidak mampu tiga-tiganya maka puasa 3 hari berturut-turut diniati untuk bayar kafarot. Sekarang yang kedua, jebakan langit bukan dosa tapi bisa membuat hidup ruwet. Apa itu? Kalau ada orang bangun kesiangan, bahasa Ukrainanya disebut krinan. Bahasa Yunaninya karipan. Nek bahasa Sidoarjo bangkong. Seorang muslim itu sudah cukup disebut bangun kesiangan. Kalau sudah masuk waktu adzan dia baru bangun. Niku pun wis karipan nih. Kenapa? Orang yang bangun kesiangan walaupun bukan dosa. Panjenengan lihat fikih-fikih itu. Di dalam fikih-fikih ya, kalau ada orang yang bangun tidur kesiangan, kemudian dia tidak melakukan aktivitas lain kecuali mempersiapkan untuk sholat, maka sholatnya itu sudah dianggap sholat tepat waktu dan dia nggak berdosa karena bangun kesiangan. Tapi bangun kesiangan bagi seorang muslim itu jelas setidaknya membawa 3 kesulitan. 1, dia di lehernya terkena salatau qadin, 3 ikatan kesengsaraan dari setan. Itu di panjenengan bisa buka di kitab-kitab tuh banyak sekali. 3 ikatan setan. Maka orang yang bangun dari tidur dia perlu berupaya melepas 3 ikatan setan. Sayangnya 3 ikatan setan ini bisa dilepas waktunya terbatas sampai subuh. Apa dan bagaimana caranya? Kata Rasulullah, jika seseorang bangun dari tidur kemudian dia berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, 1 ikatan setan terpotong. Kalau kemudian dia berwudu, maka 2 ikatan setan terpotong. Kalau kemudian dia sholat paling sedikit 2 rakaat,
maka 3 ikatan setan lenyap. Dan barang siapa yang bisa melepaskan dirinya dari 3 ikatan setan, maka dia dihadiahi oleh Allah hati yang tentram, ceria, bahagia. Dan siapa yang terjerat 3 ikatan setan di malam harinya itu, sehingga lewat waktu subuhnya, maka harinya akan menjadi hari yang menyedihkan dan menyengsarakan. Maka nenek ono wong kok bolak balik sambat, pertanyaannya gampang, tangimu jam piro? Orang susah banyak, orang menghadapi masalah banyak. Masalah orang lain bisa lebih berat dari masalah kita. Tapi kalau ada orang yang sebenarnya semuanya dapat masalah, tapi beberapa orang itu selalu senang sambat, berarti perlu dicurigai. Pertanyaannya, tangimu jam piro? Bolak balik sambat itu diperparah oleh 3 ikatan setan. Kalau satu hari 3 ikatan setan, bagaimana kalau kebiasaan itu dilakukan selama 1 tahun? 365 ping 3 sampeyan pingno dhewe akeh nih. Dan itu menggantung di lehernya. Makanya wonge tambah suwe nggih tambah ahli sambat. Jadi kalau membuat klub namanya sambaters, para ahli sambat. Bahaya yang pertama, maka sulit bahagia walaupun orang itu dikai kalung gede, senengnya sedina rong dino, marune sumpek meneh. Walaupun dia mendapat apa yang dia harapkan, nanti susah lagi. Akhirnya senengnya mung sediluk tok. Yang kedua, orang yang bangun kesiangan, dia kehilangan solusi langit. Solusi langit, tema solusi langit pernah dibahas dulu ya. Dia kehilangan solusi langit. Padahal solusi langit itu bisa didapat dengan cara beristighfar di waktu sebelum subuh. Harus sebelum subuh. Kalau setelah subuh manfaatnya sudah beda. Jadi, kalau untuk solusi dari Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaihim midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Barang siapa yang mau beristighfar, dan istighfarnya sebelum subuh, surat 3 ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, maka hadiahnya dia akan dapat yursilis samaa alaihim midrara, solusi dari langit, jalan keluar berbagai masalah. Kalau solusi dari langit diberikan oleh Allah, dunia mengikuti. Karena pada dasarnya semua solusi itu asalnya langit. Dulu Nabi Adam turun ke bumi, badannya gosong, kepanasan. Tidak ada dokter, belum ada skincare, belum ada perawatan, tapi berhasil balik putih lagi. Solusinya hanya solusi langit. Apa yang diberikan oleh Allah? Jibril diberitahu, Jibril, Adam kongkonen poso 3 dino, puasa dia 3 hari, 13, 14, 15, supaya kulitnya balik seperti semula. Kita mengenal dengan puasa abiyat atau ayamul bid, poso mute. Wong Jawa keliru tompo, dikira posone mangan sego putih, ngombene banyu putih, ditambahi tahu putih. Nek tahu nih apa nih gorengnya kegosong kan diiris pinggirnya ben tetep putih. Nah, niku. Tapi memang ada puasa putih, yaitu memutihkan kembali kulitnya Nabi Adam yang gosong. Tidak perlu di skincare, tidak perlu dimasukkan perawatan kulit, langsung solusinya dari langit. Ini sampai eling-eling, kalau suatu saat ada orang dengan keluhan kulit, ilmu dunia sudah direbut, dicari, nggak beres-beres, pengen poso. Baru ketika kemudian muncul spesialis kulit, ahli perawatan, maka Allah menghargai, sebab Allah juga kadung berjanji, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, demi memenuhi ayat tersebut. Karena Allah berfirman seperti itu, maka ahli-ahli di bidangnya masing-masing dihargai, supaya orang yang bermasalah mencari ahli ilmunya. Orang yang bermasalah dengan fisik mencari dokter, sepeda motor mogok mencari bengkel, terus keuangan kacau balau mencari akuntan.
Tapi dibalik semua itu solusinya tetap dipegang oleh Allah. Kalau Allah yang memberi, mbok salah dokter tetap waras, salah obat ya tetap waras. Kalau Allah belum memberi solusi dari langit, dokter paling hebat sekalipun hanya bisa mengatakan mudah-mudahan sembuh. Karena memang manusia itu makhluk semoga, makhluk mudah-mudahan. Sehebat apapun setelah dia meresep akan semoga lekas sembuh. Tidak bisa memastikan. Kalau Allah pasti beres. Ngoten. Maka kalau ada orang kok bangunnya kesiangan, dia tidak pegang yang namanya solusi langit. Solusi langit tidak dia pegang, nggih bengai masalahnya, tidak selesai-selesai. Makanya wong-wong sing sampean sayangi, jangan hanya di sekolah no, jangan hanya di pinter no. Itu solusi dunia nanti yang dia dapat. Tapi didik sejak awal supaya bangun sebelum subuh. Apalagi kalau kemudian dia mau sholat tahajud. Kalau dia mau sholat tahajud, makomnya diperjelas oleh Allah. Sehingga kalau makomnya diperjelas, salah satu kemanfaatannya dia nggak mungkin keliru jodoh. Orang yang baik akan dapat perempuan baik, dapat laki-laki baik. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik. Sebagaimana perempuan khabithah, ahli maksiat juga dapat yang sama-sama selevel. Cuman orang-orang mendefinisikan baik itu tidak sesuai dengan kriterianya Allah. Lari niku saya Ustaz, jenengan padosaken jodoh. Lho sampean kok semerep lari ini saya? Nggih niku napa? Pinter masak. Terus nek masak aja Ustaz. Ndamel jajan nggih saged. Terus lari ini niku hemat. Jadi dia membuat kriteria baik menurut dia sendiri. Padahal kriteria baik menurut Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Yang jelas di stempel orang baik itu yang bangun kemudian sholat di waktu sepertiga malam. Itu yang dapat stempel baik. Kalau sudah dapat stempel baik, jedok, tidak mungkin keliru jodohnya. Tapi lek sing gak jelas niku merekomendasikan dirinya menjadi orang baik versi dirinya sendiri, tapi gak kuat nangis sadurunge subuh, itu potensial oleh jodoh keliru. Ya napa Ustaz, kula niki pun berusaha saya. Maksudnya saya napa? Kula niki takmir masjid. Nggih pengurus kula niki. Nah, tapi kok bojo kula lho koyo ngeten kelakuane. Nah, pertanyaannya wis tahajud durung? Nah, ini ku nek pas posoan niku melok tarawih Ustaz. Nah, berarti bojo sampean itu soleh 1/12. Kesolihannya 1/12. Karena sampean hanya tahajud di Ramadan. Harus dilengkapi. Nah, wong-wong enak ya napa? Ayat niku sakjane karepe ya napa? Lho ya apa sih sampeyan iki? Wong kula niki pun kirang-kirang ya napa kula niku? Oh, aduh. Menurut kula niki pun sae jare ngono. Iki gampang nek kepengin jelas ngerti sae. Pertanyaannya wis tahajud durung? Dereng. Nah, durung. Menurut Allah belum makom baik. Atau ada alternatif lain kalau mau baik tapi nggak mau sholat sepertiga malam, siap-siap didolimi orang dan siap-siap membalas kedoliman itu dengan kebaikan. Quran surat Fussilat. Wala tastawil hasanata wala sayyi'at idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu haddin adzim. Kata Allah, untuk memperjelas perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang jahat, maka orang yang baik bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi nek wis tahu didolimi wong, terus dia balas dengan kebaikan, oke lah. Allah berikan stempel dengan cara yang lain, meskipun tidak tahajud. Tapi lek kehidupannya baik-baik saja, tahajud iga ya alamat jodohnya rada keliru. Ya, pumpung durung keliru, yuga-yuga sampean ken
tahajud. Termasuk masa depan yang baik. Wah kata lari-lari niku. Kula mantuk ngaji, misalnya paling sore pada maghrib, isya sudah pulang. Jam 8:30 arek-arek iku wis berangkat teng warkop. Berangkat nang warung kopi. Nek kula tanggati, jangan nanti. Niku Pak teng ngelumpuk kali kanca-kanca teng warkop. Lah kok ngelumpuk bendino. Oh, pados inspirasi Pak. Nggih, supaya masa depan cerah. Kula guyu wae. Oh, masa depan cerah kok ngono carane. Begitu saya berangkat ngaji seperti ini kan, kalau saya ngajinya di Putat, di Sidoarjo, di Kediri, berangkat kalau acaranya subuh saya berangkat jam 2:15 kadang setengah 3. Ngono ku arek sing nduk kono. Lah mulai terus mari ngono ajenge subuh turu marono bablas sampai setengah 11. Ngono ngomong masa depan cerah, ora mungkin cerah, mesti budek masa depanmu, sebudek kopimu. Masa depan cerah iku waktu melek kudu dirubah. Ya Allah, arek-arek niku sampean kandhani, keliru jam ngopi nih. Jam ngopi ku 1:30 apa jam 2 sampean kan ngopi. Termasuk nek sampean ndamel napa? Warung kopi nggih sampean buka kira-kira jam 2. Sampean jenengi kopi tahajud. Kira-kira payu napa mboten? Iki wong buka warung kopi salah mongso ya. Para rawuh yang dirahmati Allah, ya memang itu. Jadi orang yang bangun kesiangan, dia telah melewati jatah solusi langit. Maka kalau hidupnya mulai ya lumrah, wong dia nggak pegang solusi langit. Ini sing nomor pinten? Yang ketiga, orang yang bangun kesiangan, dia tidak dapat jatah barokah. Kalau ini kesiangannya sampai waktu syuruk. Waktu syuruk kita barusan ya. Berarti jam 5:30 nggih. Kalau sudah lewat waktu syuruk dia tidak dapat jatah barokah. Nek wong-wong desa ngomong rezekine cocok petik. Cocok petik wong desa. Tapi sebenarnya itu karena barokahnya doa Rasulullah. Rasulullah itu sudah kadung berdoa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mbok inggih Gusti, berikan barokah kepada umat saya yaitu umat Islam ini, barokah hidupnya di pagi hari. Pagi hari ini setelah subuh sampai waktu syuruk itu bagi-bagi barokah. Maka orang yang bangun tidurnya melewati waktu syuruk, wes di lehernya ada ikatan kesengsaraan, solusi langit dia tidak pegang, barokah hidup dia nggak punya. Catatan ketir gaji dia punya. Kalau dia pengusaha, laporan rugi labanya menunjukkan laba, tapi kenyataannya kebutuhannya selalu lebih besar daripada pendapatannya. Atau dia hanya punya catatannya, tapi kenyataannya tidak bersisa. 5 tidak sadar, 5 tahun, 10 tahun belum sadar, 15, 20 tahun baru dia ngerti. Lah iya, biyen berangkat kerja ngelamari bareng, terus rabine ya bareng, podo anake telu, podo telune. Tapi sing kono koncoku iku iso tuku gogolan 4, duwe mobil, duwe sepeda motor. Sepeda motor CB dirabekno NMAX dadi Beat. Anake numpak Beat maksudnya. Ambek Supra. Lah aku kok pancet ngene ae. Lah pertanyaannya, tangimu jam pira? Kalau dia jawab, guys, jam 6 niku kula bisa tangi terus siap-siap berangkat kerja. Cocok. Memang hidup seperti itu, wajib remuk. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, niki bener kula mboten napa-napa ngomong sampai jam 6. Nek mboten napa-napa kula tambahi satu tema lagi. Nggih, mboten apa nggih? Baik, satu tema lagi. Mboten kawanan sampean. Ngeten iki mboten kanca plek, mboten kula emang wis babar ruwet-ruwet babar. Kula nguwasno wong berangkat isu gobo-gobo. Tapi tangine kawanan wis tak batin ndak pancen awakmu gak ngaji.
Mangane ngaji yo teng-teng kono masjid ada wae setengah-setengah ngantuk gak apa-apa. Timbangane ruwet tuwas umek urip tapi gak jontrong. Yang ketiga, bisa membuat hidup sulit walaupun bukan dosa. Mereka yang menikmati pujian. Orang yang menikmati pujian dan tidak tahu penawarnya hidupnya akan sengsara. Itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah, al-ainu haqqun mubtada khobar. Sudah pasti yang dikabarkan benar adanya. Apa yang pasti benar? Al-ain, yaitu ain. Ain itu bahayanya lebih berat dari sihir. Kalau sihir biasanya satu, dikirim oleh orang yang tidak suka sehingga kita mudah menebak. Orang tidak suka panjenengan, kalau panjenengan belajar ilmu mikro ekspresi itu mudah ditebak. Orang tidak suka panjenengan, ketemu dengan panjenengan tidak akan kuat bertahan tersenyum 7 detik, sehingga senyumnya hanya senyum kamuflase. Begitu sama delok nduk kaca, nek kupinge mudhun tek, berarti senyumnya bubar. Sementara senyum yang tulus, menseme yang asli temenan itu 227. Menseme lambene ditarik ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, dan dia bertahan lebih dari 7 detik. Jadi sudah keliwatan tapi dia tetap senyum, masih ada sisa senyumnya. Nah, tapi nek ana wong kok berpapasan terus mari ngono didelok teko kaca, teko sepion, kupinge mudhun. Lha mudhun tek, gak seneng asline. Potensial nyihir. Utawa sampean duwe anak sampean ayu apa sampean dhewe sing ayu, ana sing seneng wonge rada elek. Gak nutut iki nek dipukno iki, sing jelas iki butuh di jaran goyang. Iku. Gampang tebakane. Dan kata Rasulullah, kalau sihir penangkalnya mudah. Apa kata Rasulullah? Sepanjang kalian setelah subuh, ya setelah subuh, sebelum syuruk berzikir Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sebanyak 3 kali, maka kamu tidak bisa disentuh oleh bahaya. Makanya kalau doa itu nempel, Pak. Nempel setelah subuh itu nemplek-plek kali kula. Kadang-kadang kalau waktu perjalanan pada subuh butuh waktu perjalanan yang agak jauh, saya enggak zikir, hanya 2 saja yang saya zikirkan, yaitu doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena orang yang tidak berdoa itu sudah durhaka, dan anak durhaka itu balasannya kontan. Khawatir belum keluar dari rumah balasan dosanya sudah turun. Dan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Selebihnya saya naik motor, saya zikirnya di motor. Karena berzikir itu boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh sambil berdiri, berlari. Terus kan? Nah, sepeda motor itu mau dikiaskan kemanapun bisa. Mau dikiaskan berlari bisa, dikiaskan duduk nggih bisa. Sampe lapor ngono, longgo ndukur sepeda motor, zikir boleh. Lah sepeda sampean melayu, nek ngono melayu boleh juga. Nah, tapi yang 2 itu bahaya kalau nggak dibaca. Dan kata Rasulullah, sihir itu mudah ditangkal. Jika kalian sangat butuh kewaspadaan, cukuplah kalian berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari semalam, maka tidak bisa disentuh oleh sihir, tenung, jaran joget, jaran goyang, lintrik, lan sak pitul. Ratedas. Jaran joget. Lho, enten ta ilmu jaran joget. Jaran kepang enten nggih. Makanya panjenengan ibu-ibu nek masih punya usaha, panjenengan pemegang kebijakan yang kira-kira orang bisa iri, yang kira-kira orang bisa dengki, atau panjenengan guru ngaji, ya guru ngaji sing kalau sampean menjelaskan misalnya tentang riba, wong sing ana duwe gak seneng ambek sampean terus mungkin disantet, ya. Maka panjenengan harus dibaca itu. Aman kata Rasulullah. Sihir gampang, tapi ain lebih sulit. Kenapa? Karena ain bisa datang dari orang yang
justru sayang pada panjenengan. Dan ain itu banyak dijumpai atas orang-orang yang hidupnya baik, sukses, ganteng, cantik, dan hal-hal yang sifatnya positif. Kulo nggak ada konco kulo niku adik kelas, dia yang paling cantik di kampus. Jadi konco-konco kulo niku wis mesti heboh nih arek iku teko. Dan banyak yang berebut, kayak film Penasaran lah ya. Omah Irama. Kecuali kulo mboten melok kompetisi. Kenapa? Tahu diri. Mergo kula niku kuliah saden kerupuk. Jadi kula teng kampus niku tengahe napa ronjot niku tas kali pakaian. Terus ini kerupuk. Lah opo wong dodol kerupuk meneng-meneng melok kompetisi ngono iku. Bapak-bapak urusannya sing liyane. Penjual kerupuk harus antivirus merah jambu. Akhirnya napa para rawuh? Wah, semua orang memuji. Ya konco memuji, dosen-dosen memuji. Dia cantik, suaranya bagus, pinter bisa. Tapi apa yang terjadi? Justru dia kuliah berkali-kali nggak lulus. Di tempat kami, Fiat Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah, dia nggak lulus. Pindah ke UNESA, di UNESA nggak lulus. Pindah lagi ke Probolinggo nggak lulus. Baru di Jember dia lulus. 4 kali kuliah, berapa biaya yang dikeluarkan? Ini ku resikonya wong ayu gelek dilem wong dan tidak tahu penawarnya. Saya juga punya teman satu kelas, ini paling pinter di kelas. Jadi teman saya ini kalau ada cerdas cermat melawan kakak kelas, dia kelas 4 melawan kelas 6 tetap menang. Saking pinter ini. Hebat betul, luar biasa. Wes guru nggih melok ngelem, konco-konco nggih melok ngelem, wali murid nggih melok ngelem, termasuk mak kula. Mak kula nek pas bagi rapot zaman rumiyin enten ranking kan, mesti kula disanjangi kaya mbak iku lho, sinau sing temen iso oleh ranking 1. Nggih, tapi nggih tetep gak nututi nek kula ya. Apa yang terjadi, Pak? Begitu dia lulus menjadi teman saya itu sejak TK 2 tahun, MI 6 tahun, SMP 3 tahun. Jadi teman saya terus. Begitu sudah lulus SMP, dia di Madrasah Alia Negeri. Saya di Semea Muhammadiyah 3 Ngoro. Kata emak saya, wis ndikono ae pertama ide, sing kedua muridnya mek titik. Mosok murid mek 8 terus gak dileboni wong kaya sampean ngene, engko tambah tutup sekolah. Kula ngeten, emak itu tuh pengurus tapi yo ini ya minded ini. Padahal pengurus-pengurusnya gak sekolah ndok kono ya. Kula nggih waktu niku mikir ngeten, anake pengurus mak mboten di sekolah ndok mriku. Terus sama ndok kono ae. Kula teng mriku. Tapi sekarang muridnya banyak, sudah ribuan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Madrasah Alia Negeri kelas 2 dia tidak mau sekolah. Aneh kan? Dan yang paling membuat orang kebingungan ketika alasannya didengar. Apa alasannya? Lapo sampean gak sekolah? Aku pegel sekolah. Coba. Sing paling pinter pegel sekolah. Sing pegel sekolah kan mesti ini sekolah, bukune siji dilempit, dikesak sing potongane kok Riko ngono iku. Ya, mari ngono bahasa Inggris yo nduk kono, PMP nduk. Matematika nduk kono. Mesine kan sing ngoten niku nggih. Kok aneh sing paling pinter loh. Dan kemudian dia menikah dapat pimpinan geng. Naudzubillahi min dzalik. Lalu kemudian terjadi kasus karena tip dek. Dulu ada tip dek, zaman tahun 90-an tuh tip dek mertuanya dan TV-nya itu dicuri menantunya. Yes. Suami teman saya dikepung wong kampung, akhirnya lu mantuku dewe didamaikan. Tapi kemudian dia masih tetap mencuri, yang dicuri rumahnya janda perempuan tapi jago bela diri, dilawan. Dia bawa senjata tajam, lalu pemilik rumah meninggal. Akhirnya tertangkap polisi. Suami teman saya itu masuk penjara, 5 tahun setelah itu mati di penjara. Teman saya kemudian 5 tahun setelahnya mati juga dalam keadaan sakit.
Jadi dia tidak mengenyam kehidupan yang digambarkan oleh orang-orang. Orang-orang itu memprediksi ini nanti masa depannya cemerlang gini-gini. Justru berbanding terbalik dengan kakak kelas saya yang dulunya kelas 6 lalu yang mestinya kelas 6 menjadi kakak saya di kelas 5. Jadi gak munggahi 3 tahun deh ini. Malah hidupnya sukses. Sampai sekarang itu nggak bisa notal, nggak ngerti tambah-tambahan. Dia jualan bakso 12.000, dikei duit 50.000, disusui 12.000. Kotake dibuka lek kakean balekno, lek kurang jupuk dhewe. Jadi sampai sekarang nggak ngerti hitung-hitungan, tapi sugih. Jadi memang saya tahu betul sejarahnya. Kenapa bisa begitu? Itu guru teman-teman waktu itu luar biasa. Dia memang goblok aktif. Kan ada goblok pasif Pak ya, goblok untuk dirinya sendiri ya. Tapi ini goblok aktif itu goblok dan mengajak temannya untuk. Guru ini mangkel, ndak mau masuk kelas itu. Apa guru IPS? Kan guru IPS kan harus ngomong ya. Harus ngomong menjelaskan. Males aku mlebu kelas iku, kelas 5. Apa ono kombet. Jadi bukan nama aslinya yang disebut. Apa? Wah, iku goblok aktif kok. Mesti ngajak ngomong aja. Males aku mlebu kelas itu. Jadi dia tidak disukai oleh guru-gurunya. Apa yang terjadi? Sekarang kaya, istrinya penjahit dan jahitannya laris. Dia jualan bakso yang laris. Sering kula omongi. Kula kandhani. Lur, Riko iku urip enak. Apa Ustaz? Kula di kelas tapi celuk Ustaz. Apa Ustaz? Ya apa urip dibandani goblok kae sugene ra karuan. Asem jarene. Sing ini lho ceritane sepurane sing akeh. Jadi sampeyan kan dirasani wong akeh. Iya apa waktu iku guru iki ngrasani wong iki ngrasani sampeyan kan dosane tak disedot ta. Mbok wong-wong sedot terus kemudian mereka sih tetap ngerasani pahalanya dipindah nang sampean. Sampean niku kena rumus man amila sholihan min dzakarin aw untha fa wa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Senajan kelakuan sampean gak apik-apik oleh transferan kebaikane wong-wong. Wah, enak dadi wong goblok tibane. Kula kawekal ngasno kanca kula situ. Soge, Pak. Maka hati-hati, orang itu yang hebat-hebat itu cenderung jatuh. Tapi alhamdulillah Rasulullah sudah memberi penawarnya. Ah, niki kira-kira penawarnya dituturno napa mboten? Napa didamel wulan ngarep mawon niki. Jarine wong kesuwen. Karep kula tak gawe, gak tak sampeno cek bukune dituku lho karep kula. Masa sudah ewe gak kuat tuku. Kata Rasulullah, jika kalian dimasuki pujian, maka hendaknya kalian katakan Masya Allah, tabarakallah. Napa Bu? Masya Allah, tabarakallah. Yuk, sampai tambah suwe kok tambah glowing alias kinclong, maka panjenengan katakan Masya Allah, tabarakallah. Tapi nek sampean ngomong, siapa dulu dong? Nah, iki nanti bisa kena belang tuwek kecepetan lan sak itu. Dalam bahasa Jerman keberangas. Iku biyen lho, wayune sak kelas ae kok koyo ngono ya, bisa terjadi. Maka panjenengan katakan Masya Allah. Tapi kalau sesama wong ngaji, kalau di warung kopi, di warung sampean nggak perlu ngomong keras, cukup dalam hati. Waduh, koncoku tambah sugih. Masya Allah tabarakallah. Dalam hati saja. Sebab lek sampean Masya Allah tabarakallah dilokno mendem kurma akon. Kakean mangan kurma paling ngono. Para rawuh yang dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami, untuk bisa diamalkan. Pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat, 1 jam persis. Kula niku nek rada pilek niku suarane malih kaya Mansur S. Asli ini Oma Irama. Cuman begitu sak jam ngaji berubah jadi Obi Mesa. Para rawuh wonten khilafe, wonten kirangi langkunge nyuwun gunge pangapunten. Biasanya ditungani napa mboten? Monggo ndedonga dumateng Allah, semoga Allah selalu pilihkan atas kita takdir yang baik-baik
dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami bagian dari orang-orang yang saleh salehah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan apapun yang Engkau amanahkan kepada kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah. Karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satupun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami juga berjuang di jalan agama. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, perlindungi kami dari segala mara, bahaya, bencana, musibah, juga dari wabah, bala, serta fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satupun yang bisa melukai, menyakiti, atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, tentu kami tidak bisa hidup sendirian. Kami telah dibantu banyak orang, maka beri kepada kami ingatan yang kuat dan kemampuan untuk membalas segala jasa orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami. Himpunkan segala kemuliaan dan kebaikan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri billahi fi sabilil haq. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib. La haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.